Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, hari Senin 30 Mei 2022, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan jika sebentar kami akan memulai hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang pimpin sertai, supaya setiap pembacaan dan perenungan firman-Mu ini dapat kami jadikan pedoman dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai pembacaan dan perenungan kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini diberikan judul keadilan bagi diri sendiri. Diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Martin Luther King Jr. pernah mengungkapkan, ketidakadilan dimanapun merupakan ancaman bagi keadilan dimanapun. Dari kata-kata ini kita belajar bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam menegakkan keadilan, termasuk bagi diri sendiri. Ada banyak orang yang dapat menjadi pembela bagi orang lain ketika diperlakukan tidak adil. Namun, ketika menjadi korban ketidakadilan, belum tentu ia tahu cara menghadapinya. Pengalaman Paulus dan Silas mengingatkan kita untuk juga belajar menegakkan keadilan bagi diri kita sendiri. Paulus dan Silas memiliki status sebagai warga negara Roma, dan menurut peraturan yang berlaku, warga negara Roma tidak boleh dijatuhi hukuman apapun sebelum diadili. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan oleh para pejabat kota itu terhadap Paulus dan Silas adalah tindakan yang melanggar hukum. Apabila Paulus dan Silas tidak bersikap tegas, mungkin para pejabat itu juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di kemudian hari. Menindak tegas ketidakadilan yang terjadi pada kita bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri, melainkan juga bagi sang pelaku dan orang lain di masa depan. Apabila kita tidak membiarkan pelaku meneruskan perbuatannya, sesungguhnya kita telah menyelamatkan pelaku dari melakukan ketidakadilan. Kita juga mencegah orang lain menjadi korban di kemudian hari. Refleksi. Menindak tegas ketidakadilan yang terjadi pada kita bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri, melainkan juga bagi sang pelaku ketidakadilan dan bagi orang lain yang berpotensi menjadi korban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami berani untuk menegakkan keadilan Tuhan, baik itu buat diri kami sendiri maupun juga bagi orang lain Tuhan. Sehingga melalui kami semua Tuhan, keadilan itu boleh terjadi dan para pelaku ketidakadilan dapat semakin ditekan dan keadilan boleh semakin terwujud dari hari lepas hari Tuhan. Dan jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai supaya kami dapat melakukan aktivitas kami hari lepas hari dengan baik dan jauhkan dari segala macam gangguan ataupun mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.